maka kita akan fokus pada diri sendiri. Kalau bisa kita sering berbicara dengan roh kita. Jadi kalau orang sudah berbicara dengan roh, ada masalah apa saja sampai ngomong sampai roh sampean, masalah akan diberi solusi. Kan roh itu yang paling sakti nang donya ya roh sampean itu. Tapi kalau sudah mengerti ilmu roh, wis gak kok berenang nanti, ya wis gak nang jimat, gak nang situs, gak nang ya gak ngerti. Jadi roh kita itu adalah bagian dari Allah. Kalau kita sudah nyawiji dengan roh kita, kita sudah kenal dengan roh kita, maka roh kita itu akan memberi solusi pada kita. Karena apa? Jadi tadi roh itu sudah tercipta jauh sebelum jasad tercipta. Jadi kenapa kok hari akhir ini disuruh mursyid kita mengaktifkan roh? Karena hari akhir ini adalah nanti ada pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mahdi. Kalau kita nggak kenal dengan roh, maka kita akan terkebadak sampai pasukan Dajjal. Maka ilmu Torekot itu sekarang itu bukan tarbiyatul qalbi tapi tarbiyatul roh. Jadi langsung kalau mursyid kita itu langsung dikongkon nang roh. Nah, di situ kita itu ibaratnya gini, manusia selama 49 tahun, selama wis digawe rata-rata iki umure lah 40 tahun lah, selama 40 tahun sampai 50 tahun itu kita itu cara wong apa ya, ngereken roh itu pirang tahun. Nah kan kita jarang ngereken roh kita. Nah sekarang sejak tahun 2024 ini kita ambil mursyid diutus fokus pada roh kita. Monggo Mas Farudin tentang toleransi. Gak apa-apa. Sakno sing umum-umum ae. Korelasi yang umum. Enggak lah, sak bab titik meneh sampean coplekno. Tidak ada apa-apa. Jadi kita pun sudah memulai dengan tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Enak, tidak bisa dijangkau akal. Jadi ini kan selanjutnya memakai bahasa metafora. Bahkan jangankan yang di alam azali, di surga pun Al-Quran memakai masalu. Ini masuk menjadi bahasa Indonesia misalnya. Jadi masalul jannati, perumpamaan surga. Untuk menggambarkan surga yang sudah ada bentuknya, ada Allah menggunakan perumpamaan. Apalagi di zaman azali yang tidak ada bentuk, rupa, warna. Jadi wis ora iso dibayangno. Dan yang bisa menyentuh alam azali hanya Ruh Ahmad. Pemilik Ruh Ahmad itu hanya dua, satu Nabi Muhammad, dua Imam Al-Mahdi. Semua Nabi Rasul, semua wali kutub tidak ada yang bisa menjangkaunya kecuali Ruh Ahmad. Pemilik Ruh Ahmad yaitu Nabi Muhammad dan Al-Mahdi. Jadi tidak bisa dijelaskan. Jadi ini menggunakan bahasa metafor. Ini maksudnya alam azali, ketiadaan menjadi tabir yang tak terhingga untuk menutupi yang tak terhingga. Padahal jilbab ini hijab penghalang ini apa nggih? Alam azali wau itu sendiri adalah ciptaan. Jadi alam azali pun itu sebenarnya ciptaan. Tidak apa-apa tapi ciptaan. Kenapa ciptaan? Kalau alam azali tidak dicipta berarti ada yang menyaingi Allah. Jadi segala hal selain Allah itu pasti ciptaan. Makhluk. Namun ada entitas lain lah. Ini ada entitas, dia menyebut entitas lain. Jadi kalau alam azali itu ciptaan makhluk, tapi kalau ruh ya ini bukan ciptaan karena dia menyebut ada entitas itu keberadaan lain di luar alam azali, karya lain yang diciptakan oleh
yang tak terhingga. Oh, karya. Jadi ruh itu sebuah karya. Karya ini pangeran, karya Gusti Allah. Namun sebelum Anda menciptakan sesuatu, Anda juga harus menciptakan ketiadaan. Nah, sebelum menciptakan sesuatu harus menciptakan ketiadaan. Sak bapak itu ya. Belum. Terus apa? Iya sih saya. Ada yang belum paham ditanyakan. Mas Wawan, barangkali ada yang tanya. Mas Yunus, Mas, ayo Mas Wawan sih. Iya terus. Jadi kalau selama ini menerjemahkan ruh. Jadi seakan-akan ini apa bedanya kali mengilangi keakuan. Mengenal ruh sama mengilangi keakuan itu beda apa? Sebelum saya jawab, baik Mas Imro punya pendapat. Mas Ayong, Mas Yunus barangkali punya pendapat antara roh dan keakuan. Kok muter? Kalau menurut aku ya, kalau menghilangkan sifat keakuan itu sebenarnya ada perbedaannya. Kalau roh itu dari diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Kalau menghilangkan sifat keakuan itu berarti kan masih ada sifat nafsu, masih wungkul antara roh sama nafsu itu masih jadi satu. Kalau kita sudah mengenal kita, nafsu itu sudah tersisih. Kalau menurut aku ya. Mas Fahrudin, roh dan keakuan bedanya. Karena yang mutlak ada kan hanya Allah. Jadi tidak boleh mengaku kalau kita ada. Yang berhak boleh mengaku hanya Allah. Nah itu saja. Ya mas ya, hampir terjemahannya kan hampir sama. Ngilangi kata berarti kan tabiatur juga. Ya. Nek ngilangi keakuan berarti lepas saking jasa. Itu. Jadi Gini kan sebuah kesadaran. kesadaran. Menghilangi ketika aku gabung dengan jasad itu muncul sifat kamanusan, kepingin. Ya. Pengen nafas. Nek aku cok buat nyanyi kepinginan ngerokok, kepinginan apa-apa, dua orang. Jadi ketika gabung itu akhirnya muncul keakuan itu. roh itu tercipta sebelum aku. Nggih. Jadi sampai muni keakuan adalah pengakuan sebagai jasad, sebagai setelah gabung dengan jasad. sebagai mulut ya, mulut aku, sebagai pikiran, sebagai hati. Itu kalau sudah roh dengan jasad sudah nyawiji. Jadi menurut saya lebih dalam roh daripada aku, lebih dulu roh. Karena aku itu timbul asyhadu kan nyekseni ingsun ya. Berarti kalau sudah nyekseni ya, sampai kemarin itu kan saya ngaji yang di Kauman. Itu kan meniadakan bahwa segala sesuatu itu yang mengerjakan adalah Allah. Nah, setelah Allah ke roh baru ke aku. Berarti ngono Mas Wawan. Allah sih nang roh baru nang aku. Aku itu sudah berbentuk sempurna antara jasad dengan roh jadi satu berarti aku. Waalaikumsalam, monggo. Oh, Jenderal. Ya wae kabar ya Mas Joko. Loh. Pak ini tomot terus ya salurnya. Yo teh ayo gandengan. Oh, Gandengan. rokok itu. Wah, rotan. Itu ada rokok ya. Kan, iki lho. Boten kok. Kok gak apa-apa. Macamnya digawe ini. Oh, sama nih. Itu Mas Wawan. Jadi roh dan keakuan itu beda.
Ini Mas Joko barangkali bisa memberi masukan. Bahas anu Mas Joko, bahas roh bahas roh Sukmo. Roh kali Sukmo. Bahas roh. Salah rumah Mas Joko dulu. Ketenggengan anak-anak ganteng iki lho. Apiknya. Loh, lakon ya. Mriki lho. Wis kene wis wae. Hah? Monggo mriki, monggo. Lho aku sampe rada rene. Lho iki endi? Iki ya? Sapa iki lho? Nah, iki. Pun iki, Bang. Sampun. Sing diet apa Mbak? Hah? Sakit diet. Atas Sudah paham Mas Wawan? siapa? Paham? Jadi Allah, roh nang aku. Jadi keakuan tuh belum ada sebelum roh. Roh itu ada dulu sebelum aku. Jadi gitu. Nah, Terus kan kedua Sukmo. lah, Kan terus kali Sukmo ini kan benteng. nek cara Jawa. Balik nang pangeran. Lah, Tapi di Sukmo balik. tetep ke alam dunia. Lah. Kita ini diamatin goki. Lah. Jadi roh itu kan asal ya. Nah ini kemarin kan anu Mas Joko, ada PR dari Mursyid itu suruh kembali ke roh. Tadi sudah saatnya kita belajar ilmu roh. Suruh kembali ke roh. Berarti kan kayaknya cuma pada pangeran. Lah itu. Jadi kan kudu iso kontrasnya antara alam dan diri. Heeh. Sebenarnya semua alam seisi alam itu kan pun wonten ing diri. Alam semesta. Ketika Pak Junaidi kemarin tak PR iku, dhek memoro seakan-akan sirai podol, sirai tok. Iki dadi alam semesta. Ketika tok sirai tok, badannya jadi semesta. Dan aku kemarin pas munggah memoro aku itu ada sebelum penciptaan. Moro-moro gak ono lentang, gak ono sembarang kali tep. Lho kok gak ono penciptaan lah itu. Kosong. Kosong. Ada sebelum penciptaan. Kosong itu Sebelum rat. Tapi durung ijek proses itu. Itu jek tahap awal. Ya, nggih. ada sebelum ada. Biasanya mau tadi. Monggo. Kosong mboten kosong lho. Iya. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo Mas Rudi. Cita-cita semua ya. Iki lho Mas Rudi. Nggih. Sama aja. Mulai yang mriko mbek ngecek soalnya. Monggo. Aja mriki ya. Iki gak tutup tapi ini. Sampe kene. Nah. Iki ora didokno apa didok anu kene. Rada dijakno. Mari potong. Aku dah. Iki wis selesai aku iki. Wis selesai iki. Wis. Tuh kok ono wong blas. Lho kok durung Apaan cipu? tiba. Iki hose. Live ini. Oh, durung tak undang kabeh wong-wong. Undangan cepat iki ya. Kirim ya. Ini kuwi apa? To live together. Siapa sih ini? Pun beres apa? Beres sulinjar. Nek SD enak mek situ tok. Mas itu enggak, Tok? Heeh. Mek 113 tok. Ya udah, wong luar biasa.